Halo cusamen, kembali lagi bersama Tius di sini di podcast School of Life. Sebelum aku mulai, aku mau bilang bahwa suaraku somehow agak serak-serak gitu. Mungkin karena semalam tidur pagi banget, terus bangun juga harus pagi. Jadi aku harap kamu nggak terganggu dengan suaraku ini. Aku berusaha tetap kasih yang terbaik, tetap supaya bisa jelas, enak didengar, nanti juga aku edit. Oke, apa kabar nih kamu semua nih? Di Natalan udah lewat, dan aku berharap kamu juga sudah melewati Natal dengan baik, dengan seneng, dengan damai. Walaupun juga keadaan lockdown ini nggak terlalu bebas bisa ketemu banyak orang. Seenggaknya di sini di Jerman kita nggak terlalu bisa ketemu banyak orang, tapi di sini juga kita ngobrol-ngobrol, ngumpul, tukar kado, seru banget. Dan aku juga berharap kamu juga boleh tetap seneng, sukacita di sana. Apapun kabar kamu, gimana pun hal yang udah kamu lalui di Natalan ini atau general di tahun 2020 ini bakal jadi podcast terakhir di tahun 2020, episode terakhir. Dan aku sebenarnya cukup mikir apa ya yang enaknya aku bahas. Akhirnya aku memutuskan untuk bahas buku-buku yang udah aku baca di tahun 2020. Ya, aku tahun ini cuma baca 9 buku. Dikit banget untuk ukuran pembaca, tapi aku juga sebenarnya nggak terlalu bisa baca yang banyak banget sayangnya. Atau kadang juga males sih, to be honest. Cuman I'm pretty happy. I'm proud of myself to read 9 books in 1 year. Sebenarnya targetku tahun lalu itu 24 buku, bro. Aku tuh pengen 1 bulan baca 2 buku, tapi ternyata cuma bisa 9. Itu setengah dari target aja nggak nyampe. But it's okay. I learn many things dari buku-buku yang aku baca. Dan bisa, atau seperti yang aku bilang, I'm proud of it. Okay? Aku mau share 9 buku ini sama kamu. Aku mau kasih ulasan sedikit-sedikit. Siapa tahu kamu tertarik untuk baca. Dari 9 buku ini, aku baca 4 diantaranya adalah buku rohani, yaitu buku Kristen. Ya, yang lain bukan buku Kristen, tapi tetap aku mau share sama kamu, apapun agama kamu. Aku harap ini juga bisa jadi berkat gitu. Siapa tahu kamu ada yang Kristen, kamu pengen baca juga kan? It's okay. Good. Aku mulai dengan buku pertama dari Paul Williams, yaitu judulnya Contentment is Wealth. Ini sebenarnya bukan buku jilitan gitu, sini kayak paper studinya dia. Ini adalah buku rohani, by the way. Jadi di sini aku belajar tentang sebuah kekayaan menurut sudut pandang Alkitab atau sudut pandang Kristen. Apa sih yang dimaksud dengan wealth dalam sudut pandang Kristen? Wealth dalam arti kekayaan, kelimpahan, kepuasan gitu. Dan di situ aku belajar bahwa hidup itu nggak cuma buat uang. Ada kepuasan tersendiri, ada kayak sikap hati. Wealth itu it's not always about money. Dan ini aku juga belajar lumayan sih waktu awal-awal tahun ini aku baca nih. Cukup banyak aku belajar tentang nggak bergantung sama uang, tapi lebih kepada waktu, kesehatan, apa yang bisa aku lakukan dalam hidup ini. Kayak gitu sih. Ya kurang begitu, udah beberapa hal udah lupa sih karena awal tahun. Oke, next buku kedua adalah buku yang berjudul Think and Grow Rich, karya dari Napoleon Hill. Ini mungkin beberapa kamu pernah dengar, cukup terkenal di kalangan investor atau orang yang pengen belajar tentang mindset menjadi kaya. Ya, di sini kita belajar gimana sih meraih kekayaan itu dalam arti uang. Lalu kita diajari juga bagaimana kita punya mindset untuk menjadi kaya. Dan di sini aku belajar tentang pentingnya menyadari bahwa alam sadar itu atau mindset itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, dalam aksi atau gimana kita meraih sesuatu. Kok kontras banget ya. Buku yang pertama atau artikel pertama bukan melulu tentang uang, buku kedua
malah tentang uang gitu. Ya, aku berusaha kayak cari berapa sudut pandang gitu, dan nggak semua buku yang aku baca itu aku terapkan dalam hidupku, tapi aku pengen memperkaya wawasan aku gitu. Dan membantu banget sih, dari sini aku belajar banget tentang mindset gitu. Dan mindset ini, meskipun di buku ini tentang uang, tentang sukses, tentang dalam arti sukses itu kaya gitu ya, uang banyak. Jadi aku belajar bahwa mindset itu penting banget gitu. Dan aku seneng sih bisa belajar itu. Jadi kayak gimana cara kita merubah mindset kita, gimana cara kita mempengaruhi alam bawah sadar kita. Di sini diajarin, dan aku suka banget. Oke. The next book is masih tentang uang, yaitu The Richest Man in Babylon, karya George S. Clason. Di sini juga diajari tentang investasi, dasar-dasar investasi yang disampaikan melalui sebuah cerita yang berlatar belakang waktu zaman Babylon gitu. Aku suka banget sih buku ini. Jadi waktu itu aku masih belajar banget tentang investasi, gimana sih cara mengelola uang. Lalu diajari kayak gimana, diceritain berdasarkan sebuah cerita gitu. Ada tokohnya, terus apa yang dia lakukan, dia tuh mau ngapain dengan hidupnya, gimana cara dia membangun investasinya dia. Aku cukup suka dengan buku ini karena buku ini simple, cuman banyak banget aku bisa belajar gitu. Mungkin karena aku dari orang yang nggak tahu apa-apa tentang investasi sih. Jadi, I like it. Very recommended. Oke, buku keempat. Ini buku rohani, karya Randy Alcorn, A-L-C-O-R-N, Alcorn. Judulnya adalah Wo dein Schatz ist. Buku bahasa Jerman. Tapi ini terjemahan dari bahasa Inggris. Judulnya bahasa Inggris adalah The Treasure Principle. Ini juga bagus. Aku suka banget. Karena ini tentang finance, tentang keuangan, tapi nggak melulu tentang keuangan gitu. Aku suka banget buku ini. Karena di sini aku belajar bahwa kita tuh harus mengumpulkan harta. Tapi ada dua tempat di mana kita bisa menyimpan harta yang kita kumpulin gitu. Yang satu, kita kumpulin harta di dunia. Yang kedua, kita kumpulin harta di surga. Kita punya pilihan. Ini bagus banget sih. Buku ini buat aku membuka wawasan aku tentang gimana cara aku lihat uang. Karena sebelum aku baca buku ini, aku tuh kayak, gimana ya supaya bisa uang itu benar-benar berguna gitu. Gimana supaya uang itu nggak boros atau ya yang penting seoptimal mungkin gitu. Tapi di sini aku lihat bahwa gitu ya. Ternyata uang yang ada sekarang ini, yang ada di dunia ini, aku tuh bisa dalam tanda kutip transfer ke surga. Terus itu tuh bisa jadi bekal aku nanti di surga. Dalam arti harta aku di surga. Meskipun aku masih nggak tahu nih, apakah di surga ada jual beli, apakah di surga itu matters, überhaupt, atau pada dasarnya apakah butuh gitu uang di sana. Jujur aku kurang tahu, to be honest. Cuman I think I don't have nothing to lose to try. Aku nggak kehilangan apapun gitu saat aku berharap tentang harta itu. Toh aku juga menyenangkan orang lain dengan cara aku kasih orang yang butuh, misalnya uang. Aku kasih sama gereja, misalnya aku kasih buat menyenangkan istriku, nanti kalau ada anak keluargaku, atau sekarang yang aku bisa kasih sama orang-orang terdekat aku kasih uang atau aku barang dengan uang yang aku beli gitu. Itu juga beautiful. I mean, itu menyenangkan mereka juga gitu, dan itu adalah salah satu cara aku mengumpulkan harta di surga. Karena siapa tahu berkatnya mereka itu datangnya lewat aku gitu, sebagian, nggak semua. Tulis aku nggak bisa kasih mereka nafas, aku nggak bisa kasih mereka berkat kesehatan, tapi ada beberapa persen berkat mereka itu mungkin dititipin ke aku gitu. Di sini aku belajar banget gimana mempunyai sudut pandang bahwa semua yang aku punya di dunia ini tuh aku cuma sebagai manajer. Jadi aku bukan pemilik. Bayangin kalau kamu lagi kerja di sebuah perusahaan, kamu dipercaya untuk mengolah keuangan. Kamu buat laporan, kamu yang punya punya macht, atau kamu berkuasa untuk tanda tangan uang keluar, uang masuk gitu. Tidak ada uang yang keluar tanpa ada tanda tangan dari kamu di perusahaan itu. Kan kamu cukup berkuasa gitu. Tapi kamu tetap bukan pemiliknya, bro.
sudut pandang ini bagus banget sih. Lalu tiba-tiba bosmu datang sama kamu, bro, tolong kamu kirim uang ke si A karena aku harus nyelesain bisnisku sama dia. Sekarang kamu transfer sekian ribu euro. Terus kamu bilang, oh gak bisa bros, aku udah ada pengeluaran nih private gitu, aku udah mau pakai uang 1.000 euro ini buat beli mobil, sorry bos gak bisa. Kalau kamu bayangin seperti itu, kira-kira bosmu pecat kamu gak? Kalau aku jadi bosnya, aku bakal pecat sih 100%. Itu kayak, wah gimana sih, kan itu uangku gitu. Kalau aku sebagai bos ya, kayak gitu sih. Jadi aku belajar banget gimana cara melihat posisi aku di hadapan Tuhan, dan gimana aku bisa manage uang gitu. Wah, aku senang banget sih ketemu ini. Aku jadi inget lagi gitu gimana dulu aku belajar. Diingetin lagi sih saat aku cerita sekarang sama kamu bro. Oke, buku kelima adalah buku karya Lori Gottlieb. Nama belakang Gottlieb itu kayak nama Jerman sih. Gott itu artinya Tuhan atau Allah. Lieb itu dari Liebe atau cinta. Jadi nama family-nya itu kayak nama Jerman. Oke, short long story, bukunya adalah Vielleicht solltest du mal mit jemandem darüber reden, atau bahasa Inggrisnya, ini terjemahan dari bahasa Inggris by the way, yaitu Maybe you should talk to someone. Di sini bukan tentang biografi, bukan tentang novel sih sebenarnya, jadi dari kisah nyata. Jadi Lori Gottlieb itu adalah seorang psikiater, dan di buku ini dia cerita, ada cuplikan kehidupannya dia, gimana dia struggle dengan hidupnya dia sendiri pun, tapi sisi yang sama juga bersebelahan dengan itu, dia harus psikiater orang lain gitu. Gimana sih bahasanya, kayak ya dia juga punya masalah pribadi yang juga berat, tapi sisi lain dia juga harus bisa mendengarkan orang lain yang cerita sama dia, dan dia juga kasih masukan gitu. Menurutku buku ini tuh mungkin bukan sahbuh atau bukan buku-buku yang kita bisa kayak belajar per poin gitu. Ini kalau mau gini, ini caranya gini. Tapi kayak cerita aja gitu. Cuman di situ kamu tuh bisa lihat betapa realnya sebuah masalah dalam kehidupan seseorang. Dan kamu bisa lihat bagaimana sisi pandang seorang psikiater itu sebenarnya. Dan aku juga belajar beberapa hal bahwa oh ternyata seorang psikiater itu juga butuh psikiater lain gitu untuk membantu dia gitu. Itu menarik sih menurutku, karena aku nggak pernah tahu sisi pandang itu gitu. Ya gitu sih, keren sih. Oke, buku keenam adalah buku dari Emerson Eggerichs, yaitu Liebe und Respect, atau bahasa Inggrisnya Love and Respect. Iya, betul banget. Aku udah pernah bahas satu tema tentang love and respect, tentang cinta dan kehormatan. Nggak tahu di episode berapa di podcast ini. Sebenarnya aku terinspirasi banget dari buku ini saat aku baca. Jadi ini adalah buku Kristen sebenarnya, tapi dia tentang kehidupan pernikahan. I love this book. Aku bisa rekomen banget kalau kamu baca. Jadi di sini aku bisa belajar bahwa ada perbedaan kebutuhan antara pria dan wanita di dalam pernikahan. Ada dua cara untuk bereaksi terhadap sesuatu antara cewek sama cowok tuh beda. Dan di sini tuh dia coba jelasin dengan sudut pandangnya dia gitu. Yang dia belajar atau berusaha untuk mencari kayak sudut pandang Alkitab untuk ditransfer ke kita. I love this book. Ini pesannya simple sih buku ini. Cuma as easy like cowok itu butuh untuk direspect sama cewek, dan cewek itu butuh untuk merasa beloved dari cowok. Itu doang sih sebenarnya intinya. Karena cewek itu butuh cinta, cowok itu butuh respect. Cuman dia bisa jabarin sekian banyak, terus dia kasih banyak banget cerita-cerita tentang orang-orang yang pernah konsultasi sama dia, karena dia juga kasih kayak seminar-seminar gitu loh tentang kehidupan pernikahan. What I really love about this book is it's very practicable. Kamu bisa langsung belajar, kamu bisa langsung ke case, kamu bisa langsung bisa praktekkan. Dia kasih tips-tips dan dia benar-benar kamu bisa
temuin masalah-masalah itu tuh di kehidupan sehari-hari gitu, di dalam kehidupan pernikahan tentunya. Bahkan aku sampai beberapa kali ketawa karena lihat, oh it's very true gitu. Cerita-cerita yang disampaikan tuh, bener banget ya, itu kejadian banget sama aku. Oh ini pas banget gitu, jadi kayak ketawa-ketawa sendiri gitu. Dan dengan kita lihat atau kita tahu cerita-cerita itu, kita tuh jadi bisa kayak ngerasa, oh aku tuh nggak sendiri ya di pernikahan ini gitu. Kejadian ini tuh kayak biasa terjadi dengan atau di dalam pernikahan orang lain juga gitu. Dan itu dengan tahu itu aja itu sudah bisa menguatkan aku gitu. Apalagi kalau dia kasih tips, dia kasih saran, dia bukain kenapa sih masalah ini bisa terjadi. Oh, it's very helpful to my marriage. Dan aku senang banget sih bisa baca buku ini. Adalah salah satu buku yang mengubahkan aku, di mana aku bisa belajar lagi untuk menerima siapa istriku. Meskipun nggak gampang loh menerima itu. Aku pernah bahas juga di podcast, nggak gampang banget untuk menerima seseorang yang beda dari diri kita. Kita aja kadang susah loh terima diri kita, ya nggak sih? Kita aja kadang ngerasa, aduh, aku gagal. Aduh, aku punya kelemahan ini. Aduh, aku tahu ini salah, aku nggak suka sama ini, tapi toh aku melakukannya gitu. Was auch immer atau apapun itu aja kadang kita susah kan terima diri sendiri. Aku kok gini ya, hidungku kok gini ya kalau yang fisik, kok bibirku gini, bokongku kok kayak gini, berat badanku sekian. Terima diri sendiri aja nggak gampang, apalagi kita bisa terima orang lain gitu. Iya nggak sih? Makanya penting banget kita juga belajar mencintai diri kita sendiri, belajar untuk menerima diri kita sendiri. Kalau kita udah bisa, menurutku akan lebih mudah untuk menerima orang lain saat kita bisa menerima diri sendiri. Akan sangat susah saat kita pun belum bisa terima diri sendiri untuk menerima orang lain. Gitu. Widih, keren juga ya. Ya, bagus banget sih bukunya. Dan I love it. Aku bisa rekomen. Oke, next, buku ke-7 juga buku rohani dari Chris Felsen. Judulnya adalah Wie ein Baum nah am Wasser. Buku Jerman. Ya, aku banyak baca buku Jerman. Nggak juga sih, ada beberapa buku Indonesia, buku bahasa Inggris juga. Tapi nggak tahu, somehow buat aku bahasa Jerman lebih gampang masuk daripada bahasa Inggris. Karena jujur bahasa Inggrisku tuh nggak terlalu bagus. But aku harus asah itu supaya aku juga bisa banyak baca literatur gitu. Karena emang banyak banget buku bahasa Inggris. Dan kalau aku nunggu diterjemahin bahasa Jerman, ya lama banget. Dan lebih mahal di sini bahasa Jerman daripada bahasa Inggris. Oke, tadi sampai mana? Oke, bahasa Inggrisnya, title-nya adalah Planted by the Water. Jadi ini seperti yang aku bilang, ini ada buku rohani di mana tentang menjadi pemimpin pujian. Karena aku juga kebetulan seorang pemimpin pujian di gereja lokal di Jerman ini, bahasa Jerman, bukan bahasa Inggris, dan bukan bahasa Indonesia juga. Aku juga belajar berintegrasi, terus aku ngerasa aku butuh pimpinan dalam gimana sih cara memimpin pujian, gimana sih cara memimpin sebuah tim di gereja itu. Nggak gampang, karena aku ngerasa dari dulu adalah seseorang yang bukan terlahir sebagai seorang pemimpin. Widih. Cuman aku tahu aku harus memimpin, seenggaknya aku harus memimpin keluargaku. Jadi aku berusaha bilang, Tius, ayo belajar lagi mimpin. Karena aku udah beberapa kali mau menyerah sebenarnya dengan posisi sebagai pemimpin pujian ini, memimpin sebuah tim dari gereja. Mungkin nggak banyak kok orangnya, tapi aku jujur beberapa kali aku udah mau give up gitu. Cuman aku belajar lagi, come on Tius, so atau mau nggak mau kamu harus belajar mimpin gitu. Ini Tuhan kasih kesempatan kamu untuk memimpin sebuah tim, kenapa nggak kamu manfaatin gitu ya. Aku kayak mikir gitu aja sih. Jadi ya udahlah gitu, aku belajar. Terus dalam buku ini aku belajar kayak sikap hati menjadi seorang pemimpin pujian. Terus aku belajar juga gimana cara memanage sebuah tim. Meskipun nggak terlalu konkret sih di buku itu, cuman seenggaknya aku punya bayangan lah. Oke. Next, buku ke-8. Bukan buku rohani. Bukunya covernya kuning, aku masih ingat banget. Judulnya adalah The Science of Intelligent Decision Making, karya dari Peter Hollins. Aku ulangi lagi, judulnya adalah The Science
of Intelligent Decision Making. Jadi buku ini tentang gimana kita bisa mengambil keputusan dengan cerdik, dengan bagus, dengan ya intelijen gitu. Menarik bukunya. I like it, I love it. Ini buku bahasa Inggris aku baca. Di sini aku belajar mengenal kebutuhan manusia dari beberapa sudut pandang. Jadi ada beberapa filosof atau orang-orang yang berusaha merumuskan atau menggambarkan kebutuhan manusia itu apa aja sih. Dan ada beberapa model gitu. Ada yang piramid, pernah dengar ya? Kalau di Indonesia mungkin kita pernah diajari kebutuhan ada 3, primer, sekunder, tertier gitu. Itu simple banget, cuma 3. Di buku ini aku belajar beberapa model yang lain gitu. Ada yang 9 piramid. Yang pertama itu kalau nggak salah tentang kebutuhan makan, kebutuhan hidup, kebutuhan kebutuhan untuk merasa dimiliki, kayak gitu-gitu. Jadi nyampe ke atas gitu. Ada lagi yang 5 paralel gitu. Jadi bukan piramid tapi 5 kebutuhan ini semuanya ada dalam kehidupan manusia gitu. Itu cukup bagus sih, membuka wawasan gitu. Ternyata kalau kita cuma dengar satu versi doang, terus kita menganggap itu benar, itu gimana ya, kayak jadi masalah gitu. Karena ternyata ada orang lain dengan cara pandang yang berbeda dengan masalah yang sama gitu. Itu membuat aku ngerasa, oh gitu ya, jangan menganggap dirimu benar lah Tius gitu. Nyantai aja gitu. Kayak kamu bisa berargumen, tapi tetap open-minded. Nggak harus setuju dengan orang lain, cuman belajar untuk bisa terima bahwa orang lain itu punya beda pendapat gitu. Asik. Ya, di sini aku juga belajar beberapa hal yang dapat membujuk kita dalam mengambil keputusan. Terus ada juga aku belajar bahwa kita manusia itu makhluk yang sangat emosional, dan meskipun kita berusaha untuk mengambil keputusan dengan objektif, dengan tidak subjektif, jadi nggak berusaha untuk tidak memasukkan emosi kita dalam mengambil keputusan, tetapi itu susah banget gitu. Kita tuh sangat-sangat emosional, bahkan percaya nggak percaya kita tuh mengambil keputusan tuh secara emosional gitu. Mungkin kita kadang masih tenang, oke, aku butuh waktu, tapi tetap emotion itu punya ambil alih besar dalam kehidupan kita. Dan fun fact adalah saat orang itu nggak punya emosi lagi dalam hidupnya, saat orang itu menghilangkan emosi, lucunya adalah manusia itu akan susah banget mengambil keputusan saat dia nggak punya emosi, kayak robot gitu. Itu susah banget gitu, karena kamu ya butuh input kan, kayak gitu. Oke. Dan buku yang terakhir bukan buku rohani. I love this book very much. Ini adalah buku yang aku baca terakhir sebelum buku yang aku lagi baca ini. Aku kayak selesai buku ini tahun depan. Jadi sebelum baca buku yang aktual ini, aku baca satu buku, yaitu buku ke-9 di tahun 2020, buku terakhir mungkin yang bisa aku selesaiin di tahun ini. Judulnya adalah The Book You Wish Your Parents Had Read. Karya dari Philippa Perry. Buku bahasa Inggris. Jadi buku tentang parenting. Cuman yang aku suka di sini adalah bukan diajari gimana kita menjadi seorang parent. Hey parent, kalau kamu mau jadi parent, kamu tuh harus gini, langkah-langkahnya. Enggak. Dia tuh bener-bener memperkenalkan sudut pandang lain yang aku belum pernah tahu itu. Dan itu mind blowing sih buat aku. Jadi kita dikenalkan gimana sih sudut pandang anak tentang seorang parent. Atau nggak seorang parent kan biasanya berdua ya, papa sama mama, orang tua gitu. Sudut pandang anaknya tuh gimana. Dan banyak banget hal yang aku baru ngerti gitu. Oh gitu ya, ternyata saat orang tua melakukan ini, anak tuh ngerasa kayak gini. Tapi sebaliknya saat orang tua kayak gini, anak tuh ngerasa yang beda lagi gitu. Dan aku ngerasa wow, jadi buku ini mengenalkan ini loh, anak tuh lihat kamu kayak gini loh, ini yang dibutuhin dia loh sebenarnya. Contoh kayak kita tuh menjadi orang tua tuh nggak perlu jadi sempurna. Mungkin aku pernah bahas ini di podcast episode yang lain juga. Kita nggak perlu jadi seorang orang tua yang sempurna. Tapi anak itu perlu kita tuh jadi otentik gitu. Saat kita bilang enggak, kita kasih alasan. Dan nggak perlu objektif. Bilang aja subjektif dari sudut pandang kita. Misal, aku nggak mau kamu nonton TV. Karena aku takut kamu
akan belajar sesuatu yang buruk gitu. Itu kan kita menyampaikan subjektif dari kita. Karena kalau misalnya gini, kasus yang mirip tapi beda. Anak itu udah nonton 2 jam, udah sampai jam 8 malam. Terus pernah denger gak sih kayak orang tua bilang, "Nak, kamu udah nonton kebanyakan, sekarang waktunya tidur." Jadi anak tuh kayak mikir, enggak kok, enggak kebanyakan, aku masih bisa nonton gitu. Tapi kenapa suruh tidur gitu? Itu yang kadang buat salah paham gitu. Padahal mungkin orang tuanya bisa bilang, "Nak, menurut aku kamu udah nonton kebanyakan gitu, aku nggak mau kamu nonton terlalu banyak." Karena mungkin kita bisa bilang nggak baik buat mata kamu, atau kita bisa bilang aku takut kamu nanti jadi susah tidur karena layar televisi gitu. Apapun itu, tapi kita kasih sudut pandang dari kita gitu. Karena aku takut kamu gini gitu. Jadi anak itu ngerasa, oh oke, ini papaku yang takut atau my daddy was afraid kalau aku gini, ya udahlah. Kalau aku melakukan apa yang dia kasih perintah, itu bukan karena aku kebanyakan nonton atau karena aku nggak ngerasa kayak gitu. Jadi karena ayah aku takut aku sakit misalnya gitu. Jadi kayak enak aja gitu. Jadi anak itu clear ngerti bahwa bukan karena dia, tapi karena papahnya gitu. Jadi dia punya kayak kayak keamanan gitu menjadi dirinya sendiri. Nah, dia bukan sumber masalah gitu loh. Dalam hal apapun. Banyak lagi sih. Oke. Itu adalah 9 buku yang udah aku baca di tahun 2020. Jujur aku nggak tahu apakah ini membosankan buat kamu atau apakah nggak jelas yang aku omongin. But as you know, I really try hard. I really try my best buat bisa keep it simple, keep it informative, dan berguna lah buat kamu. Aku harap. Ya, aku mau kasih kata-kata penutup bahwa enggak semua buku yang aku baca itu aku terapin dalam hidup aku. Aku jadikan itu referensi. Jadi referensi ini penting buat aku supaya aku tahu banyak sudut pandang yang buat aku kayak tahu untuk bersikap di kemudian hari. Aku bisa berubah mindset, cuman enggak semua yang aku baca itu aku terapin. Karena mungkin ada beberapa hal yang enggak pas buat aku, enggak pas buat hidup aku. Dan aku harap kamu juga bisa ngerti bahwa apapun konsep yang disodorkan sama kamu, apapun buku yang udah kamu baca, sesukses apapun orang lain menerapkan konsep itu, keep in mind bahwa itu hidup orang lain, belum tentu pas sama kamu. Karena yang aku percaya bahwa setiap orang tuh berbeda, bro. Setiap orang tuh punya tendensi sendiri-sendiri gitu. Ada metode A yang pas buat si A, tapi metode A itu nggak pas buat si B. Kamu yang harus tentuin kamu mau mengambil sikap apa, dan nggak perlu blame orang lain. Kalau kamu mau blame yourself, tapi tetap blame yang sehat ya. Jangan sampai kayak, aduh blame yourself, aduh aku ini gini, aku ini gara-gara aku ini, terus kamu nggak bangkit-bangkit. Enggak. Kalau mau blame yourself, cuman tetap sehat gitu. Jadi kritik buat dirimu sendiri, tapi kritik yang membangun. Stay positif, tetap sehat, nggak cuma jasmani, tapi rohani. Nggak cuma rohani, tapi jiwa. Jiwa itu juga, kesehatan jiwa itu penting. Psikis itu penting banget. Oke? Aku juga kalau boleh share sedikit tentang tahun 2020, kalau kamu masih mau dengerin. Ada banyak kegagalan dalam hidup aku di tahun ini. Banyak banget. But aku bersyukur banget, aku senang aku bisa fight sampai akhir tahun ini. Aku bisa tetap ada sampai tahun 2020 ini, dan aku bisa bilang aku belajar banyak banget di tahun ini, dan aku masih punya banyak hal untuk dipelajari. Jangan menyerah buat kamu, pesan aku. Tetap berusahalah jadi versi kamu yang lebih baik dari hari kemarin. Keep trying, karena mindset ini, I want to be better than me yesterday, itu akan membuat kamu punya drive. Ini akan menjadi drive buat kamu untuk tetap maju gitu. Mau gagal kemarin itu nggak membuat aku putus asa, karena aku tahu aku bisa jadi better hari ini. Mau aku sukses, aku mau tetap nggak terlampaui atau nggak terbuai dengan kesuksesan, karena aku tahu I can be better today. Jadi keep push yourself, tetap be better and better, sampai suatu saat nafas kita udah jadi nafas yang terakhir,
dan kita nggak nyesel lagi bahwa kita udah kasih yang terbaik dalam hidup ini. Oke, thank you very much for listening me, and I hope you enjoy it. Selamat tahun baru 2021. Aku harap kamu bisa semangat di tahun depan ini, tetap sehat, be better, ya, tetap semangat. Usahamu nggak akan sia-sia. Never forget that you are very blessed. Sampai ketemu lagi tahun depan. Bye-bye.